Oke, sambil nunggu yang lain kita langsung aja ya. Nah, kita akan mulai mapping market XAU USD di time frame 1 jam. Nah, kenapa 1 jam nanti kita bakal bahas juga. Nah, sebelum mapping ada rumusnya ya. Ini rumus yang kita selalu pakai di seputar market teman-teman untuk mapping market. Eh, Mau di XAU USD, mau di pair GBP, mau di pair apapun, kita akan menggunakan beberapa syarat mapping ya. Aku nggak punya moderator jadi harus masukin satu-satu. Ada yang mau jadi moderator nggak? Ada yang mau jadi moderator sukarela nggak? Ini suaranya aman ya? Suaranya aman? Kalau udah aman kita langsung aja gas ya. Langsung aja kita gas sambil nunggu yang lain. Oke, pertama kita bakal tulis dulu 3 syarat mapping ya. 3 syarat mapping di market. Nah, ini berlaku di market apapun ya. Mau diam di market apapun kita akan menggunakan 3 rules ini ya. Jadi ada beberapa rules yang harus kita pakai untuk mapping market. Oke. Nah, jadi rules pertama itu apa? Coba ada yang tahu nggak rules pertamanya? Ini yang udah masuk VIP ini kalau nggak tahu rules pertamanya sebelum kita mapping ini, wah, kebangetan. Apa rules pertamanya? Struktur market, Bang. Oke, baik. Bentar. Struktur market. Struktur market. Nah, ini pertama ya. Ini syarat pertamanya. Teman-teman harus mengidentifikasi struktur market. Kedua apa? Ini mau supply and demand, misalnya mau teman-teman SND ataupun SNR boleh lah ya. Karena mirip-mirip ya SND dan SNR, cuman ada beberapa perbedaan yang signifikan. Nah, sorry. SNR. Terus ketiga apa? Terakhir, jurus pamungkas apa? Jurus pamungkasnya? Yang terakhir apa? Apa teman-teman? Vivo. Liquidity, Bang. Nah, betul. Liquidity. Liquidity. Nah, kalau misal teman-teman tanya, Bang Aldi, kenapa nggak pakai Fibonacci dan lain-lain? Fibonacci dan lain-lain teman-teman itu cuman ininya ya, apa namanya? Lebih ke arah dia itu tuh sebagai variasi entry. Misalnya teman-teman mau nyari entry yang apa ya, low risk, atau teman-teman mau cari entry yang emang bener-bener di tengah-tengah gitu ya, dalam artian teman-teman cari pullbackan market dan lain-lain lah seperti itu teman-teman mau gunain Fibonacci, mau gunain metode apapun terserah lah, breakout dan lain-lain, itu nggak masalah gitu. Nah, cuman kalau teman-teman untuk mapping market, ini teman-teman syaratnya pertama ini ya, struktur market, supply and demand atau support and resistance boleh teman-teman pakai, terus terakhir liquidity gitu ya. Nah, ini nanti mungkin agak baru ya teman-teman yang mungkin join dari Telegram mengenai liquidity, cuman kita akan bahas secara perincinya seperti itu ya. Jadi lebih enak lagi gitu. Nah, pertama teman-teman kalau perhatiin struktur market yang sekarang terjadi di beberapa minggu ini dari tanggal 22 April sampai tanggal 13 Juni itu market ini sedang mengalami konsolidasi atau market ini sedang sideways. Nah, oke ya, ini market sedang sideways. Kenapa market ini sedang sideways, Bro Aldi gitu kan? Nah, perasaan marketnya ini bullish ataupun bearish gitu kan, udah ada perubahan-perubahannya. Nah, itu kalau teman-teman lihat di time frame kecilnya. Jika teman-teman lihat di time frame daily, market ini masih strong bullish. Daily time frame ya, daily time frame. Ya, di daily time frame market masih bullish, yang ditandain dengan adanya apa? Higher low, higher high, new higher high. Belum ya ini ya, masih proses, atau teman-teman sebutnya swing high ya. Ini swing high gitu kan, masih proses jadi higher high. Gak ada suaranya, masa gak ada suaranya? Halo halo, Ada, Bang. ada ya. Mungkin teman-teman boleh dinaikin volumenya.
Oke. Nah, nah ini adalah area swing high kalau teman-teman perhatiin ya. Nah, sebentar kita akan tulis dulu. Ini swing high. Kenapa ini swing high? Karena belum terjadi break of struktur, ya. Karena strukturnya masih ini ya sideways ya, ini ya masih konsolidasi. Jadi belum ada BOS di sini. Makanya ini dinamain sideways struktur market. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita akan kembali lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, teman-teman akan mengidentifikasi struktur market secara internal. Kenapa internal? Kalau teman-teman perhatiin di sini, sebentar. Ya, ini teman-teman perhatiin lagi di sini. Ini adalah letak dari swing high tadi di daily. Ini swing high. Nah, setelah itu market terjadi apa? Perubahan struktur market secara internal di sini. Nah, ini ada change of karakter internal ya. Jadi ini adalah internal. Nah, jika terjadi perubahan tren secara internal, di sini berarti penanda bahwasanya struktur market ini sedang konsolidasi atau market ini sedang sideways. Oke, sampai sini paham ya cara mengidentifikasinya ya. Paham, Bang. Oke. Nah, setelah terjadi internal struktur market seperti ini ya. Nah, di sini market melakukan penurunan yang lumayan signifikan ya. Cuma di sini ya itu tadi banyak fake out. Kenapa banyak fake out di sini? Yang pertama, teman-teman perhatiin lagi. Nih di sini ada perubahan internal struktur lagi. Habis itu di sini ada perubahan internal struktur lagi. Inilah penanda market sedang konsolidasi atau market sedang sideways seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman perhatiin lagi. Ya. Teman-teman perhatiin lagi di sini beberapa area. Nah, biasanya market itu mengejar liquidity. Makanya di sini kenapa kita kombinasi dengan liquidity, supply and demand. Ya, seperti itu ya. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi internal struktur. Nah, di sini internal struktur. Nah, ini swing low. Ini breakout. Nah, berarti ini adalah BOS internal. Oke, BOS secara internal strukturnya. Nah, terus teman-teman perhatiin lagi di area-area bawah ini, teman-teman ya. Ini perhatiin teman-teman di sini. Sini ya. Nah, ini perhatiin area dari support and resistance ataupun supply and demand. Nah, kalau teman-teman support and resistance kan teman-teman ambil di bawah sini. Nah, kalau teman-teman menggunakan SND, teman-teman ambil di sini. Nah, sama aja. Hasilnya sama aja juga, gitu kan. Nah, perhatiin di sini. Setelah dia respect di sini, teman-teman ya. Setelah dia respect di sini, market bergerak lagi. Ya, market bergerak lagi membentuk zona namanya MSS atau perubahan internal struktur. Jadi ini adalah struktur di dalam struktur. Ya, struktur di dalam struktur. Nah, di sini baru teman-teman gunain lagi misal kalau di sini kan resistance become support ya, misal teman-teman lihat ya. Nah, di sini aktif nih. Support and resistance teman-teman aktif. Ketika apa? Struktur marketnya benar. Nah, support resistance ataupun supply and demand teman-teman itu nggak akan aktif ketika struktur marketnya salah. Kayak gitu ya. Jadi ada peribahasa gini. Mau gaya style trading teman-teman apapun, jika market strukturnya itu benar, maka hasilnya benar. Tapi jika teman-teman mengidentifikasi market strukturnya itu salah, ya kelanjutannya akan selalu salah. Seperti itu ya. Nah, di sini perhatiin market struktur sudah terjadi internal struktur perubahan. Di sini dia naik lagi ya, dia naik. Nah, perhatiin lagi di sini kenaikannya dia hanya swap liquidity. Nah, di sini jadi liquidity. Nah, atau sering teman-teman sebut fake out ya. Nanti kita bakal jelasin kenapa ini disebut fake out. Nah, perhatiin ya, ini adalah area liquidity-nya ya. Ini adalah area liquidity-nya. Nah, kalau kita perhatiin lagi, ini adalah liquidity pool ya di sini ya. Ini adalah liquidity pool-nya. Nah, kenapa ini bisa disebut fake out? Karena itu tadi. Jika liquidity ini tidak di breakout ya. Ini agak pusing nanti teman-teman ini. Jika dia tidak breakout seperti ini, berarti
yang terjadi adalah fake out. Wick bertemu wick sama dengan fake out atau liquidity. Nah, di sini perhatiin. Setelah terjadi liquidity ini dan ninggalin satu sumbu ini, setelah itu sumbu sebelahnya ini dia respect, habis itu market jatuh seperti itu ya. Nah, di sini terjadi lagi perubahan internal struktur market. Ya. Nah, Bro Aldi, kenapa kok banyak banget perubahan secara internalnya? Karena itu tadi, ketika market konsolidasi atau market sideways itu ditandai dengan perubahan tren secara internal. Jadi jika di dalam sebuah tren di situ banyak internal strukturnya, berarti market ini sedang konsolidasi atau market ini sedang sideways. Nah, jika teman-teman udah tahu ini market ini sedang sideways, berarti teman-teman jangan berekspektasi, oh ini new ATH, ini new ATH, oh ini udah new ATH, naik dikit, oh ini new ATH nih. Padahal teman-teman nggak lihat, oh udah ada internal struktur seperti itu ya. Nah, setelah terjadi internal struktur, di sini market respect ya. Ini kalau teman-teman menggunakan ada yang masih menggunakan support become resistant, misal ada ya, mungkin ya beberapa teman-teman. Atau teman-teman menggunakan fair value gap di sini. Ini kan zona fair value gap. Itu masuk semua. Nah, itu tadi, bener nggak? Struktur market itu penting nggak? Penting, karena ini tadi metode teman-teman akan masuk jika struktur marketnya benar. Nah, di situ ya. Perhatiin dia respect, setelah itu market respect lagi, nih dia respect lagi, turun. Nah, setelah itu di sini skenario marketnya, perhatiin, ini zona BOS. Oke, kita langsung marking ke sininya lah, kelamaan kita marking satu-satu. BOS ya kan, ini internal BOS, berarti ini adalah internal change of character. Nah, ini internal change of character. Nah, ini kan swing high atau lower high boleh. Jadi change of characternya ada di sini. Nah, ini kita tulis dulu biar teman-teman nggak pusing. Nah, di sini ya. Ini change of character, ini internal change of character ya. Tulis juga nggak? Internal gitu aja ya. Nah, ini internal, ini BOS internal di bawah ini, set. Nah, perhatiin market respect ya. Market respect area fair value gap. Di sini, ini kan ada fair value gap di mana sumbu, ini ya, sumbu tidak bertemu sumbu, jadi berarti di sini adalah fair value gap. Nah, dia isi fair value gapnya, market naik, dan di sini terjadi change of character. Nah, setelah terjadi change of character ini gitu kan, ini secara internal juga ya, karena masih di time frame 1 jam ya. Tolong di mute dulu videonya, boleh? Oke. Tolong di mute sebentar ya, kita selesaiin dulu, nanti bakal ada pertanyaan boleh. Nah, di sini teman-teman perhatiin lagi. Nah, setelah itu market kan respect lagi fair value gap berikutnya. Nih teman-teman, misal Bang Aldi aku menggunakan support and resistance. Ini kan syaratnya nih. Ini SNR ataupun SND ya. SNR ataupun SND. Nah, ini ya support and resistance. Aktif nggak resistance become support teman-teman? Aktif. Karena struktur marketnya udah bener. Gitu loh. Jadi support and resistance teman-teman bener. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, misal teman-teman, Bang Aldi aku pengguna liquidity. Nah, liquidity kan di sini nih. Berarti ini. Nah, belum ke respect ya kalau liquidity ya, teman-teman menggunakan liquidity belum ke respect. Tapi kalau teman-teman menggunakan SND di sini ya, teman-teman menggunakan supply and demand, ini kan zona demand. Respect market. Market respect supply and demand, market naik. Seperti itu. Jadi kita bukan cuma mapping doang, tapi kita membedah ya pergerakan-pergerakan marketnya seperti itu. Nah, setelah itu di sini kan berarti letak dari apa? Higher low, dan di sini adalah higher high. Berarti kalau higher high ini di breakout, ini jadi new higher low. Oke ya, new higher low, new higher high. Berarti kalau kita tarik lagi ke sini, ini adalah BOS. Nah, ini cara
teman-teman mapping yang benar ya, mapping market yang benar. Jadi ini adalah BOS. Nah, oke. Setelah itu market turun lagi di sini. New higher low. Nah, dia di sini breakout. Ini jadi bos. Oke. Ya, di sini dia ambil nih. Misal teman-teman pengguna SND ya. Ini yang menggunakan SND. Bener kan? Demand atau fair value gap di sini market respect. Nah, kalau teman-teman menggunakan support and resistance juga kan respect juga tuh. Area support. Seperti itu ya. Nah, di sini aktif semua metode teman-teman yang teman-teman gunakan itu aktif semua. Ketika struktur marketnya benar. Dan aku juga udah bilang di family ya, di family kemarin 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Rabu ya. Di hari Rabu aku bilang fokus buy. Kenapa fokus buy? Karena struktur marketnya bullish. Ya di time frame satu jamnya. Nah, disinilah teman-teman misal menggunakan variasi Fibonacci retracement nih. Nah, ini kan struktur marketnya bullish bro Aldi. Kita cari pullbacknya dong. Nah, misal teman-teman tandain, aku kurang expert ya, jujur aku kurang expert menggunakan Fibonacci. Misal teman-teman mau gunain golden ratio Fibonacci seperti ini, boleh. Atau teman-teman mau menggunakan metode-metode lainnya juga boleh seperti itu ya. Misal teman-teman menggunakan, oh bro Aldi aku di sini ngelihat resisten dan di sini ada banyak liquidity, aku akan mengambil area zona ini untuk zona entry buy aku misalnya seperti itu. Di sini boleh buy di sini di bawah, SL di bawahnya, teman TP di atasnya, swing high ya seperti itu boleh juga, fair aja seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dalam mapping market inilah 3 indikator ini ya, 3 metode ini harus teman-teman kuasain dulu. Pertama apa? Struktur market. Struktur marketnya tadi kita udah identifikasi, udah kita mapping bahwasanya market ini sedang terjadi bullish. Oke ya. Setelah itu supply and demand di sini aktif ataupun support and resistance di sini aktif semua. Kenapa aktif semua? Karena itu tadi struktur marketnya udah bener bullish. Setelah itu teman-teman misal mau menggunakan liquidity di sini ya, liquidity ataupun misal teman-teman mau pakai Fibonacci, terus teman-teman mau menggunakan MA, teman-teman mau menggunakan apapun di sini bakal aktif ya, seperti itu. Jadi ini adalah variasi metode seperti itu. Nah, di sini. Nah, berarti kesimpulannya kalau kita ambil garisnya ya, ini adalah buy yang low risk ya, misalnya teman-teman bisa buy low risk di sini, atau teman-teman jika teman-teman ingin lagi yang lebih low risk, di sini kan ada ketidakseimbangan harga, berarti di sini adalah area fair value gap, ditambah di sini adalah persilangan dari MA 100 dan MA 200 di sini. Jadi ini adalah zona buy zona ya. Ini buy zona kita ambil di 3360, 3354, 3350. Aduh, sorry. 3350. Sorry, 3360 sampai 3353. Sini dulu kita tulis dulu zonanya, zona buy, terus di sini adalah zona resistance become support RBS, atau di sini kalau teman-teman perhatiin lagi, kalau teman-teman mau lebih kecil zonanya, di sini ambil liquidity ya, liquidity terakhir itu high probability lah ya, RBS zona. Misal nanti aku bakal tulisin juga liquidity zonanya ya, 3370, 3375, 3375 sampai 3370. Nah, ini nggak boleh teman-teman makan mentah-mentah ya, ingat ya, harus tunggu konfirmasi di low time frame-nya. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil zona liquidity ada di zona ini. Sebentar, kita ambilin dulu liquidity zone 3374 ya. Liquidity zone kita akan taruh di sini. Liquidity
3374. Nah, ini adalah zona yang sangat-sangat low risk. 74 ya. Ini zona-zona low risknya di sini ya. Teman-teman bisa pantau lah. Nah, berarti kalau teman-teman udah ngelihat seperti ini kan udah kelihatan nih zona-zonanya. Nah, tinggal teman-teman tunggu konfirmasi market ini penurunan seperti itu ya, membentuk swing low. Tapi jika teman-teman misal ini secara teknikal ya, nanti kita bakal bahas secara fundamental juga. Nah, di sini ya. Jadi ini tadi zona-zonanya, teman-teman boleh catat, boleh ini juga gitu kan. Nah, ini adalah zona-zona RBS zona, liquidity zona, dan ini adalah zona fair value gap seperti itu. Kita tandain lagi, di sini adalah new higher high. Oke. Nah, di sini. Nah, perhatiin ini swing high. Berarti di sini ya, teman-teman. Ini juga bisa jadi probabilitas ya, bisa jadi probabilitas market ini akan langsung naik. Ya, ini liquidity ini belum crash seperti ini. Ini high risk buy-nya di sini. Ini high risk buy-nya ya. Kenapa high risk buy-nya di sini, Bro Aldi? Karena di sini ada zona liquidity yang belum terrespect, belum keisi. Bisa jadi diambil ke sini dulu, PM, TP di swing high. Nah, nanti aku bakal jelasin kenapa kita ada buy high risk ini. Kita bakal jelasin. Oke. Dari sini dulu ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dari mapping market ini. Kita udah mapping bahwasanya market ini sedang terjadi bullish ya. Jadi market ini masih bullish trend. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut, kenapa kita ada buy high risk-nya seperti itu? Oke? Ada pertanyaan dari teman-teman? Bang mau tanya, Boleh. itu kan untuk di zona 3374 liquidity-nya saya lihat kayaknya udah diambil ya Bang ya, yang liquidity-nya. Ini. Itu udah diambil belum sih Bang? Oke. Jadi ini diambil, udah ini diambil, ini ya yang belum ya berarti ya. Liquidity ini ya sisanya. Nah, cuman aku ambil di zona amannya karena ini kan trendline liquidity. Ini TTLQ, trendline liquidity. Jadi kita ambil amannya di bawah ini, liquidity bawah ini. Jadi gitu cara penempatannya. Karena masih ada kecenderungan liquidity ini akan terrespect, terus dia akan ambil liquidity bawahnya seperti itu sih. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bro. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman pertanyaannya? Mas, kalau di time frame daily kan itu close-nya nggak body, masih liquidity. Ada bahan junam nggak Mas? Oke. Ada nggak sih kemungkinan market ini akan junam? Karena close-nya ini kan liquidity ya, dia ninggalin wick ya. Bisa jadi dia fake out seperti itu kan. Cuman kita akan kombinasikan gini Mas. Kenapa kita ambil zona buy kayak gitu ya? Kenapa kita ambil zona buy? Kenapa kok nggak kita cari sell aja Bro Aldi? Karena kan dia close-nya dia nggak ini ya. Nah, ini aku bakal kasih benang merahnya buat teman-teman spesial malam ini. Teman-teman ngikutin berita geopolitik nggak? Iran dan Israel yang masih panas. Ngikutin nggak? Nah, di situ ada gencatan senjata lagi ya. Iran ngirim drone lagi. Jadi ada kemungkinan market ini bakal ngepam lagi Asia. Gitu. Asia akan ngepam lagi. Ditambah kalau kita ambil lagi dari daily time frame. Nah, di daily time frame ini adalah liquidity swap. Tahu nggak kenapa liquidity swap? Karena ini tadi trennya bullish, shadow-nya merah. Berarti ini adalah udah jelas apa? Liquidity. Tempat TP dong. Betul. Ini adalah target TP-nya. Swing high ini. Gitu. Nah, cuma kalau liquidity swap opportunity-nya itu kayak harus gini. candle merah atau kalau candle hijaunya? Apanya? Kalau poolnya Kalau liquidity swap. Liquidity kalau trennya bullish, di sini dia ninggalin liquidity berarti itu swap. Tapi kalau ada di bawah itu pull. Gitu. Paham nggak teman-teman? Merah hijau sama aja kan? Bebas, sama aja semuanya. Bebas. Bebas.
gitu sih. Oke, jadi skenario kayak gini, market naik, ini nanti bakal banyak nih orang-orang FOMO setelah ATH, buy. Abis itu tiba-tiba Amerika apa? Jadi penengah genjatan senjata, drop lagi. Anjol lagi. Udah kayak gitu. Itu secara ini ya, secara logika kita udah pasti kayak gitu. Pasti akan ATH lagi ya bang? ATH lagi habis itu junam lagi. Di minggu ini berarti? Minggu ini, insya Allah minggu ini harusnya ATH. Minggu ini. Paling lambatnya ya akhir bulan lah, paling lambatnya. Aku juga kan aslinya udah nge-call dari awal bulan kan. Gold bakal ATH lagi kan. Awal bulan waktu kita mapping. Time berapa bang? Apa? Time frame berapa itu dia bang? Kita menggunakan untuk mapping struktur marketnya di time frame 1 jam. Untuk mapping struktur marketnya. Nah, untuk betul. Untuk mencari korelasi time frame ya, misal teman-teman mau trading, misal ini kan kita mapping ya, beda lagi loh sama eksekusi. Jangan disamain. Kalau kalian eksekusi kayak gini, zona buy kan 3375, 3370 bro Aldi. Berarti zona buy-nya 50 pip dong. Nah, pertanyaannya margin kalian kuat nggak nahan 50 pip? Enggak kan? Nah, disitulah makanya kita ambil korelasi time frame 15 menit dan 5 menit. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kita ambil lagi. Misal di sini. Nah, terus kan teman-teman mungkin sering lihat aku trading pakai M1 ya. Kalau aku lagi trading bareng biasanya ya, kayak live trading bareng, itu kebiasaan aku pakai M1 kan. Kenapa? Karena untuk ngelihat internal struktur di time frame M1-nya. Kayak gitu, untuk mencari konfirmasi entry yang low risk, untuk nyari kayak 20 pip SL-nya atau 40 pip SL-nya seperti itu. Itu pun menggunakan M1 kayak gitu. Makanya kalau teman-teman mau eksekusi minimal pakai time frame 15 menit dan 5 menit seperti itu. Misalnya di sini. Nah, di sini kan teman-teman perhatiin ini FVG ya, FVG berarti demand ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan M5 menit berarti kan teman-teman akan buy di sini. Nah, berarti SL teman-teman berapa? 60 pip. Teman-teman misal mau dinaikin lagi lah, misalnya di sini 48 pip. Nah, ini jauh lebih oke daripada teman-teman nge-buy di sini non floating jauh 100 pip kayak gitu. Kalau profit kadang kan makanya cari di sini di bawahnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cuman kalau teman-teman mau ikut Bro Aldi, aku mau ngikut dong buy di sini, boleh. Nanti pagi ya, pagi-pagi kalian pending order aja di sini. 3422.41, stop lossnya 3417 ya. TP-nya di swing high ini. TP1-nya di swing high 499 atau teman-teman bisa masuk di 3500. 3510 worth it lah. Atau teman-teman mau ambil 1000 pip juga masih bisa. Masih possible lah. 1000 pip di sini 3522 possible. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Gitu ya. Jadi tadi udah aku sampaikan juga kenapa kita fokus buy, karena secara fundamentalnya juga tadi ada berita gencatan senjata antara Iran dan Israel, pembalasan drone-drone itu ya. Jadi kemungkinan besar Asia akan pump goldnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku matiin dulu recordnya. Jadi nanti kita bakal share juga record yang ini ya, record materi malam ini ya, mapping marketnya kita akan bakal share juga ke teman-teman. Jadi buat yang ketinggalan tenang aja, kita record.